percayalah kalau ini adalah HP Mi Fans idaman di 2020 ini. Demi membeli Poco X3 NFC, saya pun menjual Xiaomi Redmi Note 9 Pro saya karena memang penasaran apa sih yang ditawarkan oleh Poco X3 NFC sampai bisa harganya itu hanya 3,1 juta, bahkan jauh lebih murah daripada si Redmi Note 9 Pro yang memiliki spek yang agak sedikit di bawahnya. So, di video review kali ini kita akan membahas secara detail mengenai Poco X3 NFC, kelebihannya, kekurangannya, dan apakah layak untuk kalian beli si smartphone ini. So, pertama kali kita akan bahas dulu dari segi desainnya. Untuk desainnya saya sih no complaint karena memang saya agak sedikit suka dan juga tidak suka karena memang dia pertama terlihat beda dan itu adalah hal yang bagus. Tapi dari segi lain itu saya merasa logo yang besar itu agak sedikit mengganggu. Kemudian dia HP yang bukan paling enak untuk digenggam karena dia bobotnya itu cukup berat di angka 215 gram kalau nggak salah, dan dia juga ukurannya cukup besar di angka 6,67 inch. Jadi kalau kalian tipikal orang yang suka HP kecil, maka Poco X3 NFC ini tentunya tidak akan cocok buat kalian. Tapi overall sih saya mengatasi semua masalah itu dengan skin Exacode. Jadi yang body plastik ini dia gampang nempel di jari. Pas saya pasangin Exacode, tentu dia akan terlihat lebih cakep seperti ini dan logonya pun dia tertutupi. Jadi kalian pilih aja lah. Kalian mending pakai desain Poco X3 NFC yang biasa atau kalian pasangin skin Exacode seperti yang saya pasang di HP saya ini. Kemudian kita lihat layarnya, ini dia berukuran 6,67 inch Full HD+, dan dia memiliki refresh rate 120Hz dengan touch sampling 240Hz. Buat kalian yang masih belum terlalu ngerti apa itu refresh rate dan juga touch sampling, jadi gampangnya itu refresh rate itu menambahkan frame yang ada di layar kalian. Misalnya kalian nonton video 30 fps dan juga video 60 fps, tentu akan berasa lebih smooth yang 60 fps. Nah, itu kurang lebih sama dengan layar smartphone di Poco X3 NFC ini. Biasanya kan kalian menggunakan smartphone lama itu di angka 60 Hz layarnya. Nah, kalau di Poco X3 NFC dia sudah memiliki refresh rate 120 Hz yang artinya tentunya ketika kalian scrolling atau ketika kalian main game yang memang support layar 120 Hz, maka dia akan berasa lebih smooth daripada 60 fps atau 60 Hz. Intinya dia 2 kali lebih cepat atau 2 kali lebih mulus gitu daripada layar-layar yang biasa kalian temukan di HP-HP lama. Nah, itu adalah refresh rate. Kalau touch sampling, gambarannya itu kurang lebih kayak ketika kalian sedang main game, ketika kalian tap atau lagi nembak seseorang, itu dia responsnya lebih cepat dibandingkan respons-respons smartphone yang ada di HP-HP lama. Jadi yang biasanya agak kerasa delay, nah di sini itu lebih berasa mantep aja, jadi benar-benar akurat dan juga minim delay. Nah, itu adalah refresh rate dan juga touch sampling. Dan di Poco X3 NFC ini saya cukup kagum dengan fitur seperti ini, dan memang terbukti ketika saya lagi scrolling Instagram itu berasa smooth banget, bahkan sedikit berasa lebih smooth dibandingkan 90 Hz yang saya sedang gunakan di Realme 6 Pro. Dan juga ketika saya main game itu, apalagi yang support native 120 fps seperti Real Racing, itu bener-bener berasa smooth banget. Jadi emang pengalaman gaming itu bagus, tapi menurut saya 120 Hz di Poco X3 NFC ini berasa mubazir. Kenapa? Karena dia masih menggunakan prosesor mid-range yaitu Snapdragon 732G, yang mana kalau kita lihat secara teori, tentunya menjalankan game-game berat seperti PUBG, kemudian Call of Duty, apalagi Genshin Impact itu 60 fps aja syukur-syukur. Ini dikasih layar 120 Hz tapi memang belum bisa menjalankan game-game tersebut di frame rate yang setinggi itu. Jadi sekali lagi ini menurut saya agak mubazir. Jadi kalau misalnya mau bikin smartphone di kelas 3 jutaan itu paling enaknya sih 90 Hz aja itu udah cukup banget. Bahkan 60 ke 90 Hz itu difference-nya atau perbedaannya itu lebih berasa dibandingkan antara 90 dengan 120 Hz. Jadi 90 Hz itu menurut saya udah sweet spot banget. Tapi saya nggak nolak dengan fitur ini. Jadi sekali lagi ini adalah salah satu poin plus buat si Poco X3 NFC. Cuman
ada catatan kalau 120 Hz di Poco X3 NFC ini adalah adaptif atau dia itu tidak selalu berjalan di 120 Hz. Nah, jadi kalau misalnya kalian itu lagi nonton video, maka dia akan otomatis set di 60 Hz. Kemudian ketika kalian lagi main game itu, maka dia akan ya settingan antara 90 dengan 120 Hz tergantung game yang sedang kalian mainkan. Kemudian kalau kalian lagi misalnya lagi recording video, maka dia akan turun juga mungkin ke 30 Hz atau ke 60 Hz. Pokoknya dia akan menyesuaikan refresh rate sesuai dengan apa yang sedang kalian lakukan di smartphone ini. Untuk apa? Untuk menghemat baterai, karena baterai di sini berukuran 5130 mAh yang dengan angka itu ya sebenarnya sih gede ya angkanya. Cuman setelah saya coba menggunakannya sehari-hari, saya rasa baterai 5130 mAh ini rasanya tidak beda jauh dengan 4300 mAh di Realme 6 Pro. Cuman bisa awet satu harian aja, atau kalau bisa dipaksa ya mungkin satu hari lebih beberapa jam. Itu udah bagus banget, dan itu saya set di 120 Hz. Jadi memang layar refresh rate 120 Hz ini memang makan baterai yang cukup banyak. Bahkan Redmi Note 9 Pro saya yang layarnya itu cuma 60 Hz, dia itu bisa bertahan sampai 2 hari bahkan lebih. Karena ya sekali lagi, dia baterainya juga gede 5000 mAh dan juga dia layarnya tidak makan daya banyak, hanya di 60 Hz. Jadi kalau misalnya kalian lebih milih baterai yang lebih awet, maka Poco X3 NFC ini kalau bisa kalian set di 60 Hz aja. Tapi kalau misalnya kalian ingin mengorbankan baterai tersebut hanya untuk mendapatkan experience smooth experience ketika scrolling atau bermain game, maka nyalakan aja 120 Hz-nya, toh itu juga bisa awet seharian penuh baterainya. Ngelanjutin masalah performa tadi, si Poco X3 NFC menggunakan prosesor Snapdragon 732G dengan fabrikasi 8 nanometer yang terkenal dengan efisiensi powernya. Kemudian untuk gamingnya gimana? Untuk performanya gimana? Ya ketika saya coba bermain game dan gunakan sehari-hari, ya ketika main PUBG itu no problem, masih lancar-lancar aja. Dia itu ya lancarnya di Smooth Ultra ya, jadi belum bisa Smooth Extreme, masih di lock oleh developernya. Kemudian untuk ya Call of Duty Mobile masih oke. Genshin Impact ya agak sedikit nge-lag, cuman kalau saya set di high settings itu ya lumayan lah. Tapi kalau saran saya sih turunin ke low settings kalau misalnya kalian pingin tahu lebih lanjut soal gameplaynya. Nah, saya udah nyoba bikin video bahas Poco X3 NFC ini ketika dimainkan Genshin Impact. Nah, videonya nanti saya akan taruh di sini ya. Tapi sedikit masalah yang saya alami, nggak tahu ini cuma di saya atau di orang lain juga berasa ketika saya coba bermain game rhythm. Jadi bukan game FPS, bukan seperti PUBG, bukan seperti Call of Duty, bukan seperti Real Racing atau Asphalt, bukan. Ini saya main game rhythm yang berbasis musik. Jadi contohnya itu seperti Cytus, ada juga Bang Dream, dan juga yang lagi saya senang mainin itu adalah D4DJ. Nah, game-game ini ketika saya coba main memang jalannya itu lancar emang. Apalagi di 4DJ ini dia pas saya lihat jalannya di 120 fps. Saya pun kaget, tapi ya setelah saya coba mainin dan benar-benar masuk ke gameplaynya, itu kadang saya merasa ada sedikit stuttering atau lag, frame drop, frame miss itu berasa banget. Jadi pas udah asik-asiknya mau full combo, tiba-tiba kena nge-lag kayak gitu, langsung ya hanguslah combo saya. Dan itu ya itu yang saya alami. Kalau misalnya kalian ngalami itu juga, silakan komen aja di bawah. Saya ingin tahu juga sih, apakah masalah ini hanya di saya doang atau mungkin kalian ya ada yang mengalaminya. Dan ketika saya browsing di Google atau di forum-forum itu, saya menemukan sebuah artikel. Ini nanti saya akan taruh di ini ya sebagai b-roll. Dia itu ada salah satu user Poco X3 NFC yang mengalami hal yang sama, bahkan di game yang nggak butuh grafik atau performa yang intensif seperti Shadowverse. Shadowverse itu adalah salah satu game kartu atau card game. Ya intinya kan cuma main kartu doang kan, dan itu paling grafiknya paling animasi-animasi yang cukup keren. Tapi
kok dia merasakan lag atau stuttering. Bahkan itu cuman di game kartu doang, bukan game FPS. Kalau game FPS saya maklumi karena dia butuh rendering atau apa gitu ya, wajar. Tapi kalau ini game kartu, Note 9 Pro aja jalannya lancar. Saya pun ya heran, kok bisa seperti ini? Mungkin ini ya faktor dari layar 120 Hz-nya itu yang adaptif. Jadi memang dia tidak akan berjalan di 120 Hz secara ya full day atau sepanjang kalian nyalain opsi itu, bukan, tapi dia akan turun refresh rate-nya ketika memang dirasa tidak membutuhkan. Nah, takutnya pas kita lagi main, tahu-tahu dia mendeteksi kalau kita itu lagi gak butuh, tiba-tiba frame-nya di drop, maka otomatis frame lag atau frame drop itu bakal kerasa banget ketika kita bermain game tersebut. So, itulah dia sedikit pengalaman saya soal performa gaming di Poco X3 NFC. Nah, sekarang kita ngomongin masalah kameranya. Kameranya dia memiliki quad kamera setup, ya ini udah standar di 2020. Dua kameranya useful, dua kamera lainnya tidak begitu bermanfaat. Jadi dia memiliki kamera utama 64 megapiksel dengan sensor Sony terbaru IMX682 dan ini menghasilkan foto-foto yang cukup detail dan cukup enak untuk dilihat ya. Dan ini pun saya heran karena HP-HP Xiaomi yang sebelumnya itu kameranya ya nggak begitu bagus-bagus amat. Apalagi ya contohnya Redmi Note 4, kemudian Redmi Note 5, Redmi Note 7 itu hasil kameranya nggak begitu bagus. Tapi di Poco X3 NFC ini surprisingly cukup oke. Ya mengingatkan saya soal si Redmi Note 9 Pro saya yang udah ya kejual itu. Kemudian untuk kualitas videonya, saya pun heran, ini 4K kok bisa stabil, padahal di kelas mid-range itu setahu saya, kamera 4K itu mesti image stabilization-nya itu tidak akan aktif, tapi di Poco X3 NFC ini kok, udah nggak tahu lah mau ngomong apa, pokoknya ini bagus banget untuk videonya, dia stabil 4K 1080, 60 fps, 30 fps, semuanya lancar pokoknya. Dan dia juga memiliki mode Pro untuk video dan juga fotonya. Oke, jadi ini adalah contoh video dari kamera resolusi 64 megapikselnya, kamera utama di 1080p 30 fps. Yang kalian bisa lihat ini kan cukup stabil ya, harusnya dari viewfinder juga cukup stabil, dan warnanya ini agak sedikit ngejreng ya untuk warna hijaunya. Jadi emang aslinya itu nggak seperti itu, tapi mungkin ini karakter dari sensor Sony. Jadi ini adalah contoh dari perekaman video di 1080p 30 fps dengan kamera utama. Oke, dan ini adalah contoh perekaman video ultra wide-nya. Kalau di settingannya dia ternyata bisa 4K 30 fps, tapi nanti nggak tahu ya. Nanti akan saya kasih keterangan kalau memang ini videonya itu 4K atau dia itu cuman 1080p 30 fps aja. Tapi di settingannya itu di toggle bisa 4K 30 fps. Oke. Dan ini adalah contoh video dari kamera depannya. Jadi dia stabilisasi juga nggak begitu ada ya mungkin. Jadi agak goncang. Dan ini kebetulan lagi hujan juga. Dan untuk warnanya sih bagaimana menurut kalian? Ini kalau kalian lihat ini ada masih oke ya warnanya. Dynamic range juga masih nggak terlalu blown out. Masih oke lah. Pokoknya kata saya sih ini lebih bagus daripada kameranya si Realme. Kemudian ini untuk fitur Ultra Steady atau Super Steady-nya di Poco X3 NFC ini. Bang, ini kenceng banget ya. Pokoknya ini coba kita lari. Nah, ini cukup stabil sih. Oke aja. Dan fitur-fitur kekinian seperti filter cyberpunk dan lain-lain itu juga hadir di Poco X3 NFC. Tentunya kalau misalnya kalian ingin ganti ke Poco X3 NFC hanya untuk mendapatkan fitur itu, maka saran saya ya tunggu aja updatean MIUI 12 kalau memang HP Xiaomi atau Poco kalian itu support dengan update tersebut. Karena fitur-fitur baru itu akan hadir bersamaan dengan MIUI 12. Jadi saran saya sabar aja, jangan ganti ke Poco X3 NFC gara-gara fitur filter yang ada di kameranya. Jangan. Mending tunggu aja update MIUI 12. Kemudian buat kalian yang seneng iseng-iseng nyalain matiin AC pas lagi di kelas, kemudian juga ganti-ganti channel TV di rumah sakit atau di ruang tamu, maka infrared blaster di Xiaomi itu masih hadir di Poco X3 NFC ini. Jadi nggak usah khawatir, kalian juga bisa menggunakan HP kalian si Poco X3 NFC ini buat remote AC dan juga remote TV.
Plus dia support NFC sesuai dengan namanya, Poco X3 NFC. Ya, kalau nggak dukung NFC ini mah keterlaluan. Lainnya, dia masih punya headphone jack dan katanya dia juga support high-res audio, cuman ya menurut kuping saya, karena juga saya belum punya headphone atau earphone yang memiliki kualifikasi high-res, jadi ya saya rasa sih oke-oke aja. Kemudian dia untuk chargingnya udah menggunakan 33 watt Mi Turbo Charge atau apa gitu, pokoknya namanya turbo charging. Dia dayanya 33 watt dan dia baterainya dari 10% sampai 100%, saya coba cas tadi, itu bisa penuh dalam waktu hanya 1 jam lebih 5 atau 1 jam lebih sedikit lah. Jadi nggak sampai 1,5 jam itu udah penuh dan kalian bisa beraktivitas kembali dengan baterai badak 5130 mAh di Poco X3 NFC. Ada stereo speaker juga dan ini adalah salah satu fitur yang sangat-sangat langka untuk kelas HP mid-range. Dan surprisingly, ketika saya coba dengerin misal video atau musik dari Poco X3 NFC ini, dia itu suaranya surprisingly di bagian kanan dan di bagian kiri, jadi yang keluar dari bagian bawah HP-nya dan juga di bagian earpiece-nya itu kurang lebih nggak atas bawah gitu, nggak beda banget. Jadi biasanya kan kalau stereo speaker kadang-kadang yang bagian bawahnya itu lebih kencang, bagian atasnya itu pelan banget, seperti kalau nggak salah di Poco F1. Nah, kalau di Poco X3 NFC ini, suara kanannya dan kirinya atau atas dan bawahnya itu berasa bener-bener seimbang banget kualitasnya. Jadi enak banget, tapi kelemahannya karena dia memiliki stereo speaker dan juga berbodi plastik, maka bagian belakangnya itu seperti yang sudah saya sebutkan di video first impression saya, dia itu back cover Poco itu agak kopong. Kemudian dia itu ketika dimainkan misalnya file musik atau file video, dia itu bakalan getar di bagian belakangnya. Dan itu sedikit mengganggu, cuman kalian harus tahu aja karena ini sudah stereo speaker tapi memiliki kekurangan di bagian itu. Kayaknya tadi udah cukup ya muji-muji si Poco X3 NFC ini. Sekarang waktunya kita cari kekurangan dari Poco X3 NFC ini yang menurut saya paling cuman hal-hal yang bisa ditoleransi. Pertama dari tadi yang sudah saya sebutkan, speakernya ketika kalian mainkan musik atau video dia akan getar di bagian belakangnya, dan dia juga memiliki bodi yang agak sedikit kopong karena dia menggunakan bodi plastik. Kemudian dia itu layarnya ya emang 120 Hz IPS, cuman kalau kalian mau cari-cari kesalahan dari Poco X3 NFC ini, maka kalian akan menemukan sedikit berbayang di bagian bawah atau di sekitar HP-nya atau di bagian punch hole yang ada di tengah HP tersebut. Jadi ini sebenarnya bukan cacat produksi, tapi dia adalah salah satu karakteristik IPS panel. Jadi kalau misalnya dia menggunakan layar OLED, maka hal tersebut tidak akan terjadi. Tapi karena dia menggunakan IPS, maka hal tersebut ya kalian harus wajari. Dan juga ketika saya coba menggunakan HP ini layarnya di bawah sinar terik matahari, maka saya rasa dia kontrasnya itu sedikit kurang terang dibandingkan Redmi Note 9 Pro yang pernah saya pakai. Dulu saya pakai Note 9 Pro itu enak banget ya. Pas lagi siang hari bener-bener terik mataharinya, saya pakai HP di bawah matahari itu masih bener-bener kelihatan konten dari layar tersebut. Tapi kalau pakai Poco dia agak sedikit pudar gitu. Jadi memang harganya lebih murah, performa lebih tinggi, cuman ada yang harus dikorbankan di sini. Ya sekedar inilah buat kalian tahu aja. Dan apalagi ya, ini sebenarnya sih HP bagus, cuman ya susah dicela karena memang kekurangannya itu ya itu aja. Bahkan kelebihannya itu bener-bener di luar dugaan dan di luar ekspektasi saya. Dan kalau misalnya ini bener-bener HP yang ya perfect, maka pertanyaan yang terakhir adalah apakah stoknya ini bakalan goib? Udah bukan hal yang asing kalau misalnya produk Xiaomi atau produk Poco yang memang bagus banget, mereka itu bakalan goib. Apalagi ya flash sale itu katanya 15.000. Ya 15.000-nya itu 15.000 diambil sama siapa? Kalau 15.000 setengahnya diambil sama Tengkulak ya podo wae, itu namanya bukan 15.000 yang tak. Ya biasalah kalau misalnya ada HP Xiaomi atau Poco yang memang terkenal value for money banget, bahkan
itu bener-bener rame lah, hype-nya bener-bener overhype banget. Itu saya jamin bakalan goib. Seperti Redmi Note 5, Redmi Note 7, itu udah keterlaluan banget. Sampai saya pun membikin playlist sendiri untuk masalah Redmi Note 7, karena memang saya kesel banget memang nggak dapat Redmi Note 7 pas itu, dan pas dapatnya itu kok bisa cacat. Ya sudahlah, memang bukan rezekinya mendapatkan Redmi Note 7, tapi memang rezekinya untuk mendapatkan Poco X3 NFC ini. Jadi ya, saya sangat bersyukur ketika bisa mendapatkan flash sale ini. Buat sekedar info aja yang mau beli Poco X3 NFC ini, semoga aja stok di tempat kalian itu ya ready dan tidak goib. Kalau misalnya ready, kalian bisa langsung aja datang di Mi Store terdekat atau di authorized Mi Shop. Jadi, yang counter-counter yang udah punya kerjasama dengan Xiaomi, maka saya yakin dengan seyakin-yakinnya mereka akan menjual Poco X3 NFC ini sesuai dengan harga SRP-nya, yaitu 3,1 juta. Semoga aja ya gak goib ya, sekali lagi. Dan kalau misalnya kalian ingin tahu apakah Poco X3 NFC itu perkiraannya goib atau tidak, maka saya akan link videonya Ali Sodik yang dia itu ngevlog ketika pertama kali membeli Poco X3 NFC. Nanti akan saya taruh di deskripsi dan juga di card yang ada di atas sini. So itulah dia video kita untuk kali ini, review dari Poco X3 NFC. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, dan saya harap kalau misalnya kalian membeli Poco X3 NFC, pikirkan baik-baik dulu, jangan keburu-buru beli. Apalagi kalau misalnya ya kalian itu beli di Tengkulak, harganya itu lebih mahal ya tentunya. Dan masih banyak pilihan-pilihan lainnya kalau misalnya seandainya ya HP ini itu goib. Masih ada Realme 7, masih ada Realme 6 Pro, masih juga ada saudaranya si Redmi Note 9 Pro. Jadi kalau misalnya kalian memang nggak kedapatan, memang belum rezekinya dapat Poco X3 NFC ini, Note 9 Pro bukanlah HP yang buruk. Karena ya saya pun udah menggunakan sehari-hari dan itu pun saya sangat puas dengan performanya dan juga baterainya. Dan buat yang masih nanya masalah iklan, maka di Poco X3 NFC ini berjalan di atas MIUI 12 tentunya masih ada iklannya. Kalau tidak ada iklan, maka itu bukan MIUI, itu bukan Xiaomi. Tidak ada iklan, bukan Xiaomi. Dan kalau misalnya kalian ingin hapusin iklannya satu persatu, maka kalian pun akan membutuhkan effort yang lebih, mungkin sekitar 2 jam sampai 3 jam untuk menghapusi iklannya satu persatu. Ya nggak selama itu sih, cuman ya saya hitung males-malesnya, kemudian install aplikasinya, kemudian ya nanti belum ketidurannya, mungkin akan memakan ya waktu yang kurang lebih segitulah. Dan kalau misalnya kalian berhasil untuk menghapusi iklan, semua iklan yang ada di Poco X3 NFC, maka percayalah kalau ini adalah HP Mi Fans idaman di 2020 ini. Dan ini saya sangat rekomendasikan buat kalian untuk membeli si Poco X3 NFC. So, sekian untuk video kali ini. Thanks for watching and I'll see you in the next video. Ciao nih.